Halo semua, namaku Barbara, aku berumur 15 tahun. Pernahkah kamu merasa bahwa reputasimu bergantung pada sebuah benang? Dan jika kamu tersandung, seluruh hidupmu akan berakhir? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan temukan horor apa yang aku alami. Kentut di depan seluruh kelas. Aku tinggal di bagian utara dari Amerika Serikat, sebuah kota kecil, dan pergi ke SMA. Aku memiliki banyak teman, dan aku tahu bagaimana memilih mereka. Di sekolah manapun, reputasi itu penting, bukan? Satu kesalahan dan kamu akan mati. Jika kamu tersandung, kamu akan dicap seumur hidup. Jadi aku selalu memastikan bahwa aku tidak membuat kesalahan. Itu sangat penting untukku untuk tetap berada di dalam daftar orang keren. Lebih dari apapun. Aku takut untuk kehilangannya dan menjadi bahan tertawaan. Itu akan menjadi buruk untukku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa selamat darinya. Itu sangat mudah untuk membuat kesalahan. Temanku Margaret menghancurkan reputasinya dengan menjatuhkan satu box tampon dari tasnya. Buka, dan mereka berjatuhan setengah kotak di lorong di depan semua orang. Aku mencoba untuk menolongnya, dan lalu aku mendengar semua orang tertawa. Benar-benar semua orang. Gadis terkuat tertawa paling kencang. Itu seperti mimpi buruk. Satu langkah lagi, dan mereka akan mentertawakanku juga. Aku terdiam. Itu seperti mimpi buruk. Aku ingin mendukung Margaret. Dia hidup dalam mimpi burukku. Tapi sejak semua orang tertawa, aku harus tertawa juga, walaupun dibuat-buat. Aku merasakan keduanya gembira dan bersalah. Kebahagiaan untuk tidak diserang, dan bersalah karena tidak mendukung Margaret. Aku sangat malu, tapi aku tidak bisa menahannya. Itu dia atau diriku. Situasinya hanya buruk. Aku tidak bisa mendukung Margaret, dan itulah mengapa aku sangat tidak nyaman dan malu akan momen itu. Apa kamu berada di antara dua perasaan seperti ini? Beritahukan kami di komentar. Aku sangat muak dan tidak bisa melihatnya dan aku kabur. Berkata aku pusing. Aku butuh alasan. Aku takut bahwa semua orang akan menyadari bahwa aku tidak tulus tertawa dan lalu aku mati. Aku hampir kabur dari kematian, karena jika mereka menyadarinya, reputasiku akan hancur. Orang bodoh macam apa yang merasa kasihan pada seorang pecundang? Aku takut dan tidak bisa menghapus perasaan bersalah. Tapi tetap aku sangat beruntung. Setelah itu teman kami memutuskan untuk mengerjai Margaret. Para laki-laki membeli kue dan menaruh odol di dalamnya. Mereka memberikan itu pada Margaret sebagai permintaan maaf, berkata padanya supaya tidak tersinggung. Kita berdiri di sana dan menunggu dia untuk merasa kesal. Aku tahu semuanya, tapi aku takut untuk mengatakannya. Di atas semuanya, aku adalah teman dari mereka yang menciptakan prank ini. Dan aku takut untuk membuat mereka kesal karena membocorkan rahasia. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, jujur. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun tanpa membiarkan diriku terluka. Aku merasa sangat buruk tentang itu, tapi aku tidak punya kendali. Margaret mengambil kue, menggigitnya, dan setelah semenit menatapnya dan menaruh tangannya di mulutnya. Dia hampir muntah. Semua orang tertawa dan dia lari keluar kelas seperti peluru. Aku sangat tidak nyaman di depannya. Aku bisa saja membelanya, tapi tidak. Aku merasa bersalah sebelumnya dan prank kue ini menambah tenaga pada api. Aku seharusnya meminta maaf, tapi tanpa semua orang mengetahuinya. Kalau tidak, reputasiku bisa hancur. Suatu hari kita berada sendiri di koridor kosong dekat dengan loker. Ketika semua temanku sudah berada di kelas mereka, ini adalah kesempatanku. Aku ingin menghampirinya dan menjelaskan semuanya. Walaupun aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Tapi dia pergi seketika, dia melihatku. Dan kita dulu adalah teman. Aku ingin bergabung dengannya di meja di kantin sekolah, tapi Margaret berdiri dan berjalan cepat menjauh. Perasaan bersalah semakin kuat, tapi terlalu banyak orang di sekitar, dan aku tidak mencoba untuk menyusulnya. Aku berusaha untuk menghampirinya di rumahnya pada malam hari, tapi dia melihatku seolah aku gila, dan dengan sangat sopan memintaku untuk berhenti mengikutinya. Aku mengerti mengapa dia tidak ingin melihatku, dan itu membuatku merasa lebih seperti orang jahat. Aku sangat merasa bersalah tentangnya. Tapi segera itu berhenti menggangguku dan aku tenang. Aku memiliki masalah perut secara tiba-tiba. Perutku bergejolak, itu seperti terlilit dan aku mulai berlari ke toilet setiap beberapa jam. Aku berada di sana untuk waktu yang sangat lama dan berusaha untuk menyembunyikannya. Kemungkinan untuk mempermalukan diriku tumbuh setiap harinya dan aku tidak lagi memikirkan masalah orang lain. Di rumah, terjebak di toilet,
Aku berpura-pura sedang mandi. Aku berusaha untuk menutupinya di sekolah. Itu sangat memalukan. Aku tidak ingin meninggalkan rumah sama sekali. Tapi aku harus belajar. Tidak peduli sekuat apa aku memohon, orang tuaku tidak mengizinkannya dan aku terlalu malu untuk memberitahu mereka. Suatu hari aku pergi ke kelas dan perutku mulai bergejolak seperti biasa. Aku meminta izin untuk pergi, tapi aku tidak punya waktu. Aku dipanggil ke papan tulis. Jika aku meminta izin sekarang, guru akan menolak. Jika aku bersikeras, semua orang akan tahu tentang masalahku. Perutku sudah terlilit sampai aku tidak bisa berdiri tegak, dan aku harus menjawab. Aku berusaha sekuat mungkin yang aku bisa, tapi suaraku bergetar. Semua orang bisa melihat bahwa ada yang salah denganku, dan pikiran itu hanya membuatku lebih kesakitan. Dan di momen itu, aku kentut dengan kencang untuk seluruh kelas, tepat di depan papan. Tentu saja semua orang tahu siapa itu. Aku mempermalukan diriku di depan semua orang. Aku lebih malu daripada sebelumnya. Aku siap untuk ditelan bumi. Aku merasakan malu yang tidak pernah aku rasakan. Pernahkah kamu memiliki kegagalan epik seperti ini di hidupmu? Apakah hal seperti ini pernah terjadi? Beritahu kami, jangan ragu. Aku tahu reputasiku hancur dan seluruh kelas tertawa dan menunjuk ke arahku. Dan seperti Margaret, anak terkuat tertawa paling kencang, gadis yang menjadi temanku. Dan sekarang aku tidak bisa berteman dengan mereka. Mereka bahkan tidak akan melihat ke arahku. Kamu tidak berteman dengan pecundang. Dan nama apa yang akan aku punya? Itu seperti seluruh hidupku melintas di depan mataku seperti sebelum kematian. Dan ini adalah kematian. Hidup bahagiaku berakhir dalam semenit. Aku berdiri di sana dan bergetar. Dan mereka tetap tertawa. Dan lalu aku tidak bisa menghadapinya dan berlari keluar kelas. Guru mengatakan sesuatu padaku, tapi aku tidak mendengarkannya. Aku sangat malu. Aku siap untuk menghilang. Aku berlari di sekitar sekolah dan aku melihat sebuah pintu terbuka ke arah ruang penyimpanan. Aku bersembunyi di dalamnya dan duduk di sana berjam-jam, terbakar rasa malu. Aku beruntung bahwa tidak ada yang menemukanku. Aku tidak bisa kembali ke kelas. Aku hanya tidak bisa. Aku sangat malu dan itu terasa seperti kematian. Mungkin aku seharusnya mati di tempat. Aku memiliki ide bagus tentangnya. Aku akan tinggal di sini selamanya. Mati kehausan selama 3 hari, dan lalu mereka akan menemukanku, dan tidak ada seorang pun yang akan malu karena mereka tidak malu untuk mentertawakanku. Dan yang lain, bahkan kematian tidak akan merubah apapun. Bagaimana aku bisa melihat temanku sekarang? Bagaimana aku melanjutkan pelajaranku dan pergi ke sekolah? Setelah sekolah, pintu ruang penyimpanan dibuka dan Margaret masuk. Dia melihatku. Pemikiran pertamaku adalah, dia datang untuk mengalahkanku. Ini adalah momen balas dendam. Kesempatannya untuk mengambil posisiku sebagai orang keren dan berhenti menjadi bahan tertawaan. Aku mengusirnya dan aku berpindah ke sudut terjauh dan bersiap untuk bertarung jika dia datang mendekat. Tapi dia hanya duduk di lantai berseberangan denganku, tersenyum dan berkata padaku untuk tidak khawatir. Di momen itu, aku mulai menangis lebih kencang. Aku orang bodoh, dan Margaret memaafkanku. Aku lega. Ini lebih penting daripada kenyataan bahwa orang lain akan mentertawakanku. Mereka tidak datang mendukungku. Margaret berkata dia tidak peduli pada kelas atas atau reputasinya di sekolah. Itu tidak berarti jika kamu memiliki teman sejati dan bukan hipokrit, itu sangat mudah untuk merasa seperti ini. Aku berhenti berkomunikasi dengan kelas atas, menyerahkan semuanya dan menjadi teman hanya dengan Margaret. Kita menjadi teman baik dan mengalami bully lain dari murid lainnya, mendukung satu sama lain. Dan lalu satu pria dari kelas atas menjadi bahan bully juga. Suatu ketika saat pertunjukan di liburan sekolah, dia jatuh ke tong sampah dan semua orang mentertawakannya, terutama kelas atas. Teman-temannya membiarkan dia ada di sana. Mungkin akan memberikan dia suatu pelajaran. Secara mengejutkan, segera semua orang lupa akan kentutku saat pelajaran. Semuanya kembali normal. Aku tidak lagi khawatir akan perutku. Jadi aku tidak gugup lagi dan makan dengan wajar. Margaret dan aku tetap berteman. Jadi itu adalah hal yang terbaik. Apa kamu menyukai ceritaku? Like, kita secara rutin membuat video baru. Subscribe dan tekan tombol loncengnya, lalu kamu tidak akan melewatkan mereka. Jangan pernah khawatir tentang omong kosong.